Hai, bertemu lagi dengan saya Maul Aryan di edisi Badami bercerita tentang budaya, adat, dan misteri. Di video kali ini kita akan membahas salah satu cerita yang beredar di masyarakat, khususnya Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Siapa yang tahu dengan Ciung Wanara? Siapakah Ciung Wanara? Apakah benar ada seorang wanita yang melahirkan anak anjing? Apakah benar Ciung Wanara dan Haryang Banga adalah saudara kandung? Apakah Kabupaten Ciamis adalah bagian pasti dari Kerajaan Galuh yang merupakan latar dari cerita Ciung Wanara? Lantas, kemanakah istana megah yang konon menjadi tempat kelahiran Ciung Wanara? Mari, siapapun kamu, mari berbincang dan bertukar pikiran bersama Maul Aryan. Bagikan ilmu, tanggapan, dan sudut pandangmu di kolom komentar. Tinggalkan tatapakan, jangan lupa like, subscribe, comment, turn on notification, and share in your social media. Let's move to the story. Ciung Wanara. Jadi ceritanya yang beredar di masyarakat tuh kayak gini guys. Pada zaman dahulu kala, di sebuah daerah di Jawa Barat terdapat kerajaan yang bernama Kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana. Raja tersebut bernama Raden Barma Wijayakusuma. Sang raja memiliki dua permaisuri. Yang pertama bernama Dewi Naganingrum dan yang kedua Dewi Pangrenyep. Dalam waktu bersamaan, kedua permaisuri itu dalam keadaan mengandung guys. Nah, pada suatu hari saat permaisuri Dewi Pangrenyep melahirkan terlebih dahulu, ia melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat tampan. Diberi nama Haryang Banga. Nah, makanya kenapa tadi di awal aku nanya, apakah Ciung Wanara dan Haryang Banga adalah saudara kandung? Lanjut ke ceritanya. Oke. Nah, tidak lama kemudian, permaisuri Dewi Naganingrum pun akan segera melahirkan. Dewi Pangrenyep bergegas ingin membantunya. Akhirnya, Dewi Naganingrum melahirkan seorang anak bayi. Aduh Nyi, tolong saya. Jadi intinya di situ Dewi Naganingrum melahirkan tapi dibantu oleh Dewi Pangrenyep. Akan tetapi, padahal katanya nih ya, Dewi Naganingrum ini melahirkan seorang anak laki-laki yang tampan juga. Namun, karena Dewi Pangrenyep tadi di awal udah melahirkan anak laki-laki, karena ada sisi kecemburuan mungkin ya, dan takut kalah saing mungkin kalau diistilahkan dengan istilah zaman sekarang. Pada akhirnya, anak Dewi Naganingrum itu, seorang laki-laki bayi tampan itu diganti dengan anak anjing. Apakah itu benar? Tulis di kolom komen guys. Gimana tanggapan kalian? Dan apakah hal ini memungkinkan mengganti anak anjing? Dan bagaimana Dewi Naganingrum tidak sadar bahwa anaknya ditukar dengan anak anjing? Ya karena pada saat melahirkan, matanya itu ditutup dengan malam atau dengan lilin. Gitu. Itu cukup agak-agak menakutkan dikit ya. Saat melahirkan sakit ya. Sakit melahirkan tapi matanya harus ditutup sama malam atau sama lilin gitu, ditutup oleh Dewi Pangrenyep. Alasannya supaya melahirkannya tidak terlalu sakit katanya gitu. Oke, lanjut lagi nih. Jadi ceritanya kan seolah-olah Dewi Naganingrum ini melahirkan seekor anak anjing. Otomatis hal ini menjadi berita yang menggemparkan istana. Akhirnya Prabu Barma Wijayakusuma, raja dari Kerajaan Galuh ini murka dan mengasingkan Dewi Naganingrum ke Leuweung. Ke Leuweung teh kemana? Ke hutan guys. Ke hutan. Nah, tadinya niatnya mau dibunuh, tapi Prabu Barma Wijaya ini menitipkan Dewi Naganingrum ini ke Kilengser. Karena Kilengser tidak tega untuk membunuh Dewi Naganingrum, akhirnya Dewi Naganingrum diselongkeun. Kalau cek pada bahasa Sunda nama gitu. Jadi intinya diasingkan ke hutan.
Oke. Nah, bagaimana dengan nasib bayi laki-laki? Bayi laki-laki ini dibawa juga oleh Ki Lengser, namun tidak bersama ibunya Dewi Naganingrum, melainkan bayi laki-laki ini dimasukkan ke dalam sebuah keranjang, kemudian dimasukkan telur ayam dan diarungkan, dipalidkeun, apa ya bahasa Indonesianya, ke Sungai Citandui. Di suatu tempat hiduplah sepasang suami istri yang sudah tua yang bernama Aki dan Nini Balangantrang. Kegiatan sehari mereka adalah mencari pakan atau mencari ikan di sungai. Pada suatu hari, si kakek ini mendengar suara tangisan bayi. Wah, wah. Kalau yang barusan mirip suara manuk ya guys, burung ya, bukan lebih ke bayi. Oke, pokoknya intinya suara bayi ya. Akhirnya Aki Balangantrang mendekati sumber suara itu guys. Tak, tok, tak, tok. Terkejut dong. Terkejutlah ketika ia melihat bayi dalam sebuah wadah yang mengambang di Sungai Citandui. Kemudian dibawa ke rumahnya karena Aki Nini Balangantrang ini tidak memiliki keturunan. Nih, kalau suara kakek itu kayak gitu ya. Ya gerak keluar, Aki bawa naon. Bergegas ini keluar. Bawa naon. Akhirnya ketika melihat apa yang dibawa oleh Aki Balangantrang, alangkah bahagianya Nini Balangantrang ketika melihat bayi tampan yang dibawa oleh Aki Balangantrang. Diurus dengan penuh cinta dan kasih sayang. Sat. Gede lah ceritanya. Sosok bayi ini tumbuh menjadi anak kecil yang sangat lucu. Kemudian pada suatu hari, singkat cerita nih, dia pergi ke hutan bersama Aki Balangantrang untuk mencari kayu dan peralatan peralatan masak lainnya gitu guys. Ketika sedang berada di hutan, Aki, itu burung apa ya? Kata anak kecil itu. Kemudian si kakek menjawab, yang mana cu? Itu yang di atas. Yang itu namanya burung ciung. Ah, ciung? Kalau itu apa? Yang gelantung-gelantung di pohon. Katanya kayak gitu guys. Kata anak itu. Dijawablah sama si kakek, yang itu namanya wanara. Oke. Bisa disimpulkan bahwa ciung wanara adalah nama yang diambil dari seekor burung dan seekor monyet. Karena anak itu suka dengan nama ciung dan wanara, akhirnya anak itu diberi nama Ciung Wanara. Singkat cerita lagi, Ciung Wanara sudah tumbuh menjadi pemuda yang gagah pilih tanding. Gagah, berani, tampan, perkasa, pokoknya best. Nah, terus apa kabar dengan telur ayam? Ternyata ini telur bukan sembarang telur. Telur ini sudah menetas dan menjadi ayam jago yang sangat tangguh. Warnanya cakep, suaranya jantan. Suara ayam gimana sih guys? Ada yang bisa niruin? Terus di kolom komen. Kalau di kolom komen ada voice note bisa ya? Aduh, langsung tiruin. Gitu kali ya, kurang lebih. Oke. Nah, jadi ceritanya ini ayam udah tumbuh ya, udah tumbuh jadi ayam yang kece lah, pilih tanding. Pokoknya kalau misalkan diajak adu ayam selalu menang. Nah, bereslah apa? Nah, hingga pada suatu saat, suatu waktu terdengar kabar bahwa ada sayembara sambung ayam di Dayeuh atau di pusat kerajaan. Ciung Wanara izin kepada Aki dan Nini Balangantrang untuk ikut sayembara itu. Awalnya tidak mengizinkan karena
ngapain kita mah rakyat biasa ya, ngapain harus ke kota, ngapain harus ke pusat pemerintahan, ngapain gitu. Tapi dengan tekad yang gagah, akhirnya Ciung Wanara pergi ke kerajaan. Datanglah ke kerajaan. Diajaklah sambung ayam sama ayam dari raja. Tapi udah bisa kita bayangkan ya. Posisi Ciung Wanara yang bukan siapa-siapa terus ngajak adu ayam sama anak raja. Ya itu kayak suatu hal yang pasti direndahkan dong, pasti diremehkan. Iya, betul, diremehkan. Karena pada saat itu raja menjawab, raja bertanya, gitu guys. Istilahnya gagah ya. Berani apa kamu gitu? Itu kurang gagah ya suaranya. Ya pokoknya berani apa kamu? Kamu salah gimana ya? Kenapa kamu berani? Kenapa kamu berani ngajak adu ayam, sambung ayam bersama raja, bersama ayam raja kayak gitu guys? Kamu punya apa? Istilahnya kayak gitu ditanyakan. Kamu punya apa? Tandonnya apa? Atau istilahnya apa? Tandon tuh apa ya bahasa Indonesianya? Ini ya guys. Ya pokoknya taruhannya apa? Kayak itu. Ditanya kayak gitu kan kata raja. Taruhannya apa? Ciung Wanara menjawab, ampun, dawuh Gusti. Udah mirip belum guys? Kalau ayam saya yang kalah. Salah, gini dulu. Kalau ayam saya yang menang, saya meminta separuh kerajaan beserta isinya. Tapi kalau ayam raja yang kalah, ayam saya yang kalah, nyawa saya yang jadi taruhannya. Itu sangat-sangat gentle kalau kita pikir-pikir ya. Kenapa? Karena posisinya kita nggak punya apa-apa. Kita cuma punya ayam, datang ke kerajaan. Kalau kita menang kita pengen kerajaan, tapi kalau kita kalah karena kita tidak punya apa-apa, ya oke, nyawa kita yang jadi taruhannya. Oke, pakpok, disetujuilah pertaruhan itu ya. Awalnya ayam dari Ciung Wanara yang kalah guys. Tapi berkat Nagawiru. Siapa Nagawiru? Ada yang tahu? Tulis di kolom komen. Nah, jadi ceritanya Nagawiru ini adalah sosok yang akan menjawab pertanyaan tadi di atas. Apakah benar Haryang Banga dan Ciung Wanara adalah saudara kandung? Oke, sebelum menjawab ke pertanyaan itu, kita lanjut dulu ceritanya ini. Tanggung, karena lagi sambung ayam. Sambung ayam ceritanya pakpok. Awalnya kan ayam Ciung Wanara yang kalah ya. Terus lama-lama berkat Nagawiru yang nyurup atau yang merasuki ke ayam Ciung Wanara. Wah, ayam Ciung Wanara langsung ngajere bebe ngeplek ke jang nak macok ayam anak raja nepi kasapatna. Itu kalau Sundanya. Jadi kalau Indonya langsung gagal lah itu ayamnya. Pas Nagawiru itu merasuki ayam Ciung Wanara, langsung gagah dan membunuh ayam raja sampai buntung tuh apa ya? Iya buntung, palanya buntung. Ya pokoknya gitu ya. Oke, akhirnya Ciung Wanara menang. Kerajaan, separuh kerajaan dan istana menjadi milik Ciung Wanara. Nah disitulah muncul kebenaran yang diungkap ke publik. Ternyata kenapa bisa muncul kebenaran? Karena semua orang curiga dong. Siapakah Ciung Wanara itu sebenarnya? Kenapa ia bisa mengalahkan ayam anak raja? Ayam raja ya. Ayam anak raja atau ayam raja guys. Jadi sebenarnya ini yang adu ayam tuh ayamnya raja atau ayamnya anak raja? Yang tahu kebenarannya boleh tulis di kolom komen. Jadi ini ayam siapa ini yang adu sama ayam Ciung Wanara? Oke, ini di pertanyaan baru, boleh yang tahu kebenarannya terus di kolom komentar. Oke, kita berbagi pandangan ya. Oke, balik lagi ke cerita versi mau larian. Enggak sih, versi beberapa yang aku rangkum guys di beberapa situs. Oke. Muncullah kebenaran
kebenarannya adalah bahwa Cingwanara ini adalah sebenarnya adalah anak raja. Jadi cerita dulu. Jadi kejadian dulu yang anak Dewi Naganingrum ditukar sama anak anjing dan sebagainya itu adalah ketahuan, guys. Terbongkar. Sungguh terlalu kejadian seperti itu. Nah, jadi sebenarnya tuh gini, raja yang pada saat itu ada itu bukan raja sesungguhnya, guys. Kok bisa? Ini ceritanya kenapa jadi melebar kemana-mana? Nah, logikanya gini. Pada saat Dewi Naganingrum diberitakan melahirkan anak anjing, kenapa raja bertindak gegabah? Padahal Raja Prabu Barma Wijayakusuma ini adalah sosok yang bijaksana. Kenapa ia sangat cepat mengambil keputusan untuk mengasingkan atau bahkan membunuh Dewi Naganingrum? Kenapa ia tidak berpikir tentang kebenaran atau kemungkinan yang terjadi pada saat itu? Karena raja yang pada saat itu adalah raja palsu. Oh, apakah benar? Nah, jadi sebenarnya Prabu Barma Wijayakusuma ini adalah memang benar raja yang bijaksana, raja yang memiliki 2 permaisuri. Akan tetapi ia melakukan apa ya istilahnya itu ngahiang, guys. Ngahiang tapak di Gunung Padang. Jadi dia bermeditasi di Gunung Padang dan merubah dirinya menjadi naga wiru. Sosok naga yang merasuki ayam Cingwanara dan menolongnya. Gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau Cingwanara itu adalah memang benar anak dari Prabu Barma Wijayakusuma yang asli. Sementara Haryang Banga itu adalah anak dari raja yang palsu. Raja yang palsu itu adalah raja yang dipilih oleh raja yang asli untuk menggantikan posisi. Padahal syaratnya adalah tidak boleh menggauli istrinya. Akan tetapi hal itu dilanggar dan ya seperti inilah kejadiannya. Mungkin gitu. Kok mungkin? Ya baguslah. Teman-teman yang tahu kebenarannya boleh tulis di kolom komen ya. Jadi versi teman-teman cerita Cingwanara itu kayak gimana pokoknya tulis di kolom komentar. Intinya seperti itu, guys. Nah, jadi kalau pertanyaan apakah Haryang Banga dan Cingwanara adalah saudara kandung? Jawabannya adalah bukan. Itu versi saya. Kalau versi teman-teman bagaimana? Gitu. Itulah cerita Cingwanara. Apakah sudah cukup? Apakah belum cukup? Belum cukup? Tulis di kolom komentar. Karena yang namanya cerita, apalagi tapi ya bagaimana? Ini yang namanya cerita yang terus berkembang di masyarakat. Jadi apapun ceritanya, dari manapun dan dari siapapun penuturnya, ya inilah cerita rakyat. Oke, next buat teman-teman, ada yang mau berkomentar, ada yang mau ngasih saran, cerita apa lagi yang pengen kita bahas di Badami ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, and turn on notification. Share di seluruh sosial media yang teman-teman punya. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan, dan keterbatasan yang Maul Aryan miliki. Pokoknya komen cerita mana lagi yang pengen kita bahas dan pengen kita angkat, dan kebenaran atau mungkin hal-hal menarik lainnya, tulis di kolom komentar. Oke? See you on my next video.